Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wal fatihah. Alhamdulillah syada wa nabi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. حاضرين مشهد ومشهد وشهد وشهد فدل وكتب حبيب أبو يالي بن أبي جزير أبو يد بن أبي بسم أبو يوسف أبو يد شيخنا كهدي بن أبي شيخ وشيخنا متابع وشيخ وشيخنا كهدي شيخ وشيخنا كهدي بن شيخنا كهدي أحمد صديق وشيخ وشيخنا كهدي Hasbullah dan al-Fatah Syekh wa Syekhna Muhammad Yasin Syekh wa Syekhna Kiai Badi wa Syekh wa Syekhna Kiai Judhadi wa Syekhna wa Syekhna Kiai Asad-Sufud wa ila hadri masyidna wa masyidna Sayyidina Mu'alimina Ghafarallahu dhunubahum wa rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim bidin wa jannah wa akhar al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nad'uka bis-salati 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika min khair wa khairil khair sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka wa inna tawassaluka wa salati 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Anta hajatina ya Allah, anta hajatina fa innahu la yaqdi hajatina ya hayyu qayyum nastaghfiruna ya mughisa gisna ya mughisa gisna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait sekeluarga, yaitu Bapak RT Anak. Alhamdulillah beliau telah memberikan sarananya, tempatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan wasilah jika suatu perantara, mudah-mudahan senantiasa keluarga besar selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para guru kita, yaitu Ustaz Zainal, Ustaz Daud, Haji Qos, dan para asatidz yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjangkan umur, berikan keistiqomahan, dan tambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita, berserta hidayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijabah dan dikabul subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah, dengan nikmat yang diberikan Allah, nikmat iman Islam, taufik serta hidayah, kita pada saat ini kembali dapat berkumpul, bermuajah, bermusyawarah, yaitu tidak lain untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilahnya kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kita berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Santai-santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innal umura muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi fatah al-jawadil mu'in ala tafaquhi fid din man ikhtarahu minal ibadi wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilana daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi amjad. Para jamaah sekalian, kemarin ya di minggu-minggu yang lalu kita telah membahas tentang pembahasan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya, pada kemarin itu terbagi hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan juga ada yang haram. Alhamdulillah sudah kita bahas semuanya ya. Kemudian kita melanjutkan. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi itu tertentu bagi Allah Al-Fattahi yang banyak membukanya. Kalau Fatihun berarti orang yang membuka, kalau Fattah berarti orang atau zat yang banyak membukanya. Maknanya apa? Maksudnya di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya di dalam Al-Quran 99, yang di dalam Al-Quran 99 ya. Itu diantara Allah mempunyai sifat Al-Fatah. Al-Fatah ini Allah adalah merupakan zat yang banyak membukanya. Maksudnya apa? Alladzi yu'inuka inda syada'idi wa bimanika. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan, memberikan pertolong ya bagi kita semuanya daripada segala ya sesuatu yang kita anggap sukar ya. Mungkin semua manusia itu mempunyai masalah ya yang tidak terselesaikan ataupun mempunyai keinginan yang belum tercapai. Makanya di dalam syarah Asmaul Husna itu diterangkan, man qara'a ya, man qara'ahu asara salatil fajri ihda wa sab'ina maratan wa yadahu ala sadrihi taharahu Allahu qalbahu wa nawwarahu sirrahu wa yassarahu amrahu. Jadi diterangkan di dalam syarah ya Asmaul Husna itu, barang siapa orang yang membaca Al-Fatah, kita baca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Berapa kali? Bacanya 71 kali. Kemudian tangannya disimpan di dadanya ya. Kalau kita baca lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la'araitahu, kita simpan di kepala. Ini ya Fatah itu kita baca 71 kali, tangan kita di dada. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah ya. Kalau Thariqul Ba'alawi biasanya ya Fatah, ya Razak, ya Kafi, ya Mudi, ya Fatah, ya Razak, ya Kafi, ya Mudi ya. Di sini apa? 71 kali. Wa yadahu ala sadrihi. Tahara qalbahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan
membersihkan hatinya. Ya. Maksudnya apa? Hati kita itu banyak kotorannya. Ya, kotorannya ada sampahnya. Sampahnya apa? Sifat dengki, iri hati, hasud, syirik, takabur, ya, sombong. Itu adalah yang mengotori hati kita. Makanya harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Saya berarti bahkan Allah bin Al-Haddad dalam syairnya, ya, gimana? Alaika bitaqwallah bisirri wal alan wa qalbana dhidhu minari siwa daram perintahnya lakukan dan tinggalkan larangan dan hatimu bersihkan dari sifat kotoran. Insyaallah apabila kita dawamkan baca ya sebanyak 71 kali, tangan kita disimpan di dada. Ya, bacanya apa? Bacanya yaitu ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Bahkan ditambahkan keutamaannya itu wabi sirrun azim, dan di dalam apa ya patah itu ada sir yang sangat besar. Ya. Rahasia Allah yang sangat besar di dalam Asmaul Husna ya fatah itu. Bahkan ditambahkan lagi litaisir rezeki wa ghairihi, agar dimudahkan rezeki, ya, akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sumpah, ya, banyak masalah ataupun usahanya lagi merosot, macet, insyaallah ya fatah kita banyak itu habis salat subuh. Dan syaratnya salat subuhnya berjamaah, ya, salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena salat subuh berjamaah itu kata Rasulullah khairum minal sama'i wal ardi wa ma fiha. Itu salat subuh itu lebih baik daripada isi langit dan bumi. Ya, isi langit dan bumi lebih baik daripada sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dan diiringi dengan sholat berjamaah subuh, insyaallah. Ya, sebab dulu pernah pada waktu beliau ketika kami ziarah pada hari Sabtunya, malam Sabtu, kemudian pas malam Rabunya beliau wafat. Waktu saya ziarah kepada beliau, ya, pada malam Sabtunya, pagi Sabtunya, beliau wasiat, ya, cantik semuanya, akang wasiat sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan dengan berjamaah. 5 waktu jangan sampai tinggalkan dengan berjamaah. Itu. Kenapa? Karena kalau kita ingin, ya, diberkahkan hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, dunia maupun akhirat, kuncinya adalah di sholat. Di sholat kuncinya semua juga. Bahkan ulama mengatakan sholat karena sifil jasad. Sholat itu adalah laksana seperti kepala yang ada di badan kita, ya enggak? Orang masih bisa hidup walaupun tidak ada kakinya. Nah, sedikit orang yang kakinya sebelah, bahkan yang ada kaki, ada kakinya juga masih hidup. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kaki sempurna. Syukurnya apa? Gunakan kaki itu untuk melangkahkan kepada sesuatu yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu. Dan gak pun sedikit orang yang yang tidak ada tangannya masih hidup. Iya.
tangannya nggak ada. Bahkan ada seorang ulama, bahkan lakonnya juga Kiai Bonteng di Banten, ada itu Kiai Bonteng namanya, nggak ada tangan, nggak ada kakinya beliau itu. Jadi seorang ulama besar, masya Allah, ya. Dia seorang ulama besar, Kiai Bonteng. Tuh, masya Allah. Itu kita yang diberikan ya anggota yang sempurna, masa kita kalah sama orang yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang diberikan Allah gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sholat laksana seperti kepala. Ya, kalau orang udah nggak ada kepalanya bisa disebut orang nggak? Hah? Mudi. Ya, kalau orang udah nggak ada kepalanya sama dengan memedi. Jadi kalau ada orang nggak sholat sama dengan orang nggak ada kepalanya. Sama dengan apa? Bukan kata saya. Kata Ustaz Wada yang memedi katanya. Ya, itu. Jadi saat itu masya Allah luar biasa ya. Saat itu sudah merupakan kewajiban kita ya, yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib adalah sholat wajib. Kesunahan yang paling sunnah adalah sholat. Makanya sholat wajib kita laksanain, sunnah pun jangan kita tinggalin. Ya, itu. Jadi Al-Fattah ini Allah yang banyak membukakannya. Ya, kalau Allah sudah membukakan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan diberikan kemudahan, pasti akan diberikan penerangan kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Jawadi, Allah yang Maha Roman. Ya, ada karom, ada karom, ada jud. Ya, beda. Mana sama memberi. Mananya sama memberi. Karom itu memberi, kalau jud juga memberi. Tapi bedanya, kalau jud itu pemberian Allah tanpa kita minta terlebih dahulu. Mata yang ngasih siapa? Allah. Telinga, hidung. Apakah kita minta dulu enggak ke Allah? Enggak, langsung diberi sama Allah. Itu namanya jud, sifat Allah Al-Jawad. Tuh, jadi isim fa'il di mana kusrah. Isim fa'il di mana kusrah. Jawad, yang sangat banyak memberinya tanpa kita minta terlebih dahulu. Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan terhitung nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Ya enggak? Kita dikasih bisa bicara, itu nikmat yang luar biasa. Kita akan merasakan nikmatnya itu berbicara ketika kita sudah tidak berbicara. Kentut nikmatnya. Nikmat yang luar biasa. Ya enggak? Itu kentut bisa kerasa nikmat oleh kita kalau kita udah nggak bisa kentut. Ayo. Ya, makanya kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan terhitung, ya, tidak akan terhitung. Makanya sebaik-baik orang yang diberikan nikmat adalah mensyukurinya, ya. Fa in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Jawad kang akeh lomane. Kalau karam diminta terlebih dahulu. Ya, la yaruddu qada illa bidu'a. Kita mohon kepada Allah, ya Allah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil maqasid, ya Allah. Ya Allah, dengan keagungannya Rasulullah. Maka setiap kita doa, kita sandarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau selalu bijahi fa inna jahi indallah azim. Ya, apa saja kita punya keinginan, sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sebagai wasilah.
insya Allah segala hajat kita bakal dikabul subhanahu wa ta'ala, bakal diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memberikannya Allah itu adalah sifat karam, beda dengan jud. Kalau karam kita minta dulu, ya, berwasilah itu, ya. Nah, itu bedanya. Kemudian al-mu'in, Allah kang akeh nulungan, Allah yang memberikan pertolongan. Alat tafaquhi fiddin, ing atase ngerti ing dalam masalah agama. Jadi kita ngerti di dalam agama itu bukan semata-mata dengan pikiran kita sendiri, ya, bukan. Kenapa? Karena dengan pertolongan Allah subhanahu. Manusia malah Allah wala quwata illa billah, cuman harus melalui syariat, ya. Gak mungkin ada seorang yang sampai bisa, gitu kan, ngerti suatu pan tanpa belajar. Dia mah sampai cerdas, ya, belajarnya sendiri, jangan kita ikutin, ya. Ada orang, ya, pintar mengajar tapi enggak berguru, enggak ada sanadnya, jangan kita percaya. Malah syaikhun syaitan. Kalau orang yang belajar enggak ada gurunya, maka gurunya adalah iblis. Makanya kita harus berguru. Alhamdulillah di sini, ya, guru-guru kita semua bersanad, insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti sanadnya guru, ya, Mama berguru kepada Kaliwungu, Mama Ruyat berguru lagi kepada Syekh Hashim Asy'ari, berguru lagi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap guru itu mempunyai sanad, ya, tetap, ya, nyambung itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, ya, semua yang diajarkan oleh guru-guru kita itu semuanya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pertolongan Allah kita bisa memahami di dalam masalah agama. Dan alat tafaquhi fid din man ikhtarahu minal ibadi, ya. Coba di sini, ya, enggak semua orang yang diberikan pengertian agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Man ikhtarahu, kepada orang yang dipilihnya, minal ibadi, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sampai ngerti di dalam masalah agama, yang tadinya kita nggak tahu masalah air, sekarang tahu. Yang nggak tahu masalah sholat, sekarang kita tahu. Yang nggak tahu masalah baca sholawat, sekarang kita udah tahu. Berarti itu adalah merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak semua, ya, pilihan Allah. Jadi orang-orang tertentu saja yang mau menuntut ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah yaitu orang yang diberikan pengertian masalah agamanya, itu kan. Minal imani taru minal ibadi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah lan wa asyhadu lan yaksani ingsun an ing satune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak dan ibadahan kalawan ora batal iku maujud illallahu angin Allah. Syahadatan kalawan nyakseni tadakhulu kang manjing ya syahadatna isun sadaya darul huludi ing desa kang langgeng nyatane surga.
wa asyhadu lan nyasani sun an ing satune kelakuan anna sayyidana ing satune Gusti sun sadaya Muhammadan nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu iku hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqamil mahmud kang anduwene panggonan kang den mulyakaken sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa asyhadu an la ilaha illallah dan aku bersaksi ya bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah ya. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti ini sudah menjadikan ya mengesahkan kepada semua perbuatan ibadah kita ya. Semua perbuatan yang baik itu akan menjadikan ibadah kalau didasari dengan syahadat. Ada orang nyumbang luar biasa ya, bukan lagi jutaan sampai miliaran, tapi enggak bersyahadat, jadi enggak ya. Seperti mana orang kafir. Orang kafir berbuat ibadah, berbuat yang baik, kebaikan sama orang, enggak termasuk ibadah, enggak dapat pahala ya, enggak termasuk ibadah gitu. Kenapa? Karena syahadat ini syartun, menjadikan syarat bisihatil ibadah, untuk sahnya ibadah ya. Jadinya ibadah itu dengan syahadat. Alhamdulillah kita mah nggak perlu disyahadatin lagi, sebab kita lahir dalam keadaan muslim itu. Cuman Islam kita harus kita pertahankan sampai kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak sedikit orang yang lahir Islam ya, dari turunnya Islam, kemudian hidupnya juga dalam keadaan Islam, tapi matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana seorang wali namanya Barsiso, luar biasa ya, muridnya itu sangat banyak sekali. Dengan karomahnya beliau itu tubuhnya sampai bisa terbang. Tapi apa? Ketika Barsiso meninggal dunia, gimana? Dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita harus pertahankan keimanan dan keislaman kita. Lahir dalam keadaan muslim, hidup kita sekarang dalam keadaan muslim, dan meninggal pun kita harus dalam keadaan muslim. Jangan sampai iman kita itu lepas dari diri kita ya. Itu makanya saking wanti-wantinya para ulama, bahkan ada khususiyah ya untuk menguatkan iman Islam kita. Itu apa? Sholat istiqrarul iman. Pada maghrib kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya usolli sunatan istiqrarul iman. Doanya Allahumma inni astaghfiruka imani bi hayati ya wa indal mamati wa ba'dal mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ya, kalau nggak bisa kita baca ya Allah aku menitipkan imanku ketika aku hidup dan ketika aku meninggal dan setelah meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika hidup kita masih digoda iman kita sama iblis. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun, ketika kita meninggal dunia itu iblis menyerupakan orang tua kita ya, menyerupakan orang tua kita sambil membawa segelas air ya. Neng, kalau neng anu selamat ya, bahwa Isa itu anak Tuhan, ikutin emak ya. Kalau neng ikutin nanti makasih minum. Itu di dalam kitab doa diterangkan.
Itu iblis saking menggoda ketika kita sakaratul maut. Supaya apa? Iman kita lepas. Ya. Itu. Dan ketika kita sudah meninggal pun, ketika ditanya sama malaikat munkar nakir pun datang lagi itu iblis. Ketika kita ditanya marrabuka, siapa nabi, siapa Tuhanmu, itu di belakang ada iblis. Ya. Kata iblis, ini saya, ini Tuhanmu. Kalau kita udah nunjuk begitu, abada abidi, wadah rodahnya selama-lamanya kita dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman kita copot pada waktu itu, menikahkan bahwa tidak ada Tuhan, bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh makanya saking wanti-wantinya para ulama, kasihannya kepada umatnya, kita dianjurkan untuk sholat istiqbarul iman 2 rakaat. Ya, itu banyak sekali yang bisa menguatkan iman kita, diantaranya dengan kita banyak beribadah kepada Allah. Ya, karena iman ini laksana seperti pohon. Ya, seperti pohon harus dipupuk, pohon harus disiram. Pohon kalau nggak disiram, nggak dipupuk, gimana? Kering, bahkan bisa mati. Pun iman begitu, harus dipupuk, harus disiram. Ya, dengan apa nyiramnya iman? Dengan apa memupuknya iman? Itu dengan ibadah. Ya, kita kumpul di majelis ini adalah ibadah. Ya, salah satu ibadah. Baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir. Ya, itu ibadah yang bisa menguatkan kepada iman. Ya enggak, HP juga kalau nggak dicas begini. Drop. Udah sering dicas, ya kan? Dicas di mana ya, di mana tulis ya. Bukan dicolokkan ke setun. Ya. Jadi iman kita itu harus sering dicas ya. Biar nggak ngeblank. Gitu kan? Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Syahadatan tudkhiluna darul khulud, yang mana syahadat ini bisa menghantarkan kita semuanya kepada desa tempat yang kekal selama-lamanya. Itu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga mah mau ada usaha lagi, ya, mau ada usaha lagi, ya, bikin lama, bikin nikmat luar biasa, ya. Apakah bikin tua? Enggak, segitu-gitu juga, ya. Umurnya sekitar 30 tahunan, lagi sedang beger-begernya, tuh, masya Allah luar biasa. Supaya apa? Supaya merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang kita harus berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari keridhaan Allah dan keridhaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dah, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan umumnya bagi para jamaah. Mudah-mudahan wasilahnya kita kumpulnya setiap malam Rabu ini menjadikan wasilah senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman Islam kita, segala maksud dan tujuan kita yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan, dan juga mudah-mudahan putra-putri kita selalu dijadikan anak yang soleh dan soleha. Orang tua kita yang masih ada mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sudah tidak mudah-mudahan ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilahnya kita kumpul di tempat yang mulia ini, bidzikrillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.